tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja secara terus-menerus dan diangkat berdasarkan SK atau surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014. Nah, jadi kalau teman-teman diangkat ya per atau sebelum 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung teman-teman ya. Secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud pasal 90. Nah, ini teman-teman ya, kabar gembiranya. Tetapi harapannya teman-teman tidak hanya menyimak sampai di sini, teman-teman simak sampai selesai. Kenapa? Karena ada hal yang sangat penting sekali. Jangan sampai teman-teman nanti salah memahami, salah menafsirkan, karena ini sangat-sangatlah penting sekali. Tapi kita seperti biasa intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi di channel ini. Dan video kali ini saya disclaimer dulu ya, bahwa video ini dibuat untuk menjawab kegelisahan yang beredar dari konten-konten YouTube, video-video YouTube atau berita yang beredar bahwa honorer langsung diangkat PNS. Ya, sekali lagi, honorer katanya langsung diangkat PNS, atau yang pokoknya kemarin ada pendataan non ASN dan seterusnya itu langsung diangkat PNS ya. Dan teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik ya, kami disclaimer lagi sekali lagi ya. Ini video ini tujuannya untuk mengedukasi, memberikan fakta ya. Jadi teman-teman pastikan bisa membantu untuk meng-share video ini ya, agar teman-teman lainnya bisa teredukasi. Dan yang belum like dulu ya, agar teman-teman mendapatkan informasi yang istilahnya tidak sembarangan ya. Karena saat ini atau akhir-akhir ini itu marak sekali teman-teman sekalian ya, video-video YouTube yang menjanjikan diangkat PNS dan lain sebagainya, dan teman-teman mengkliknya. Dan teman-teman pastikan baik-baik ya, itu kami disclaimer bahwa seorang pencari konten atau pembuat video terkadang mereka membuat strategi bagaimana biar orang mau nonton videonya. Nah, ketika ditonton videonya ternyata hanya itu saja, seperti mirip hoax. Betul tidak teman-teman? Tinggalkan di kolom komentar. Dan seperti kalau teman-teman menyimak video ini atau melihat di thumbnail video ini atau melihat judul ini, rasa-rasanya sepertinya menarik sekali ya. Wah, sepertinya diangkat PNS betul ini ya. Nah, jadi teman-teman, kami informasikan di sini. Jadi hal yang teman-teman lihat pada layar ini yang kami sampaikan di awal tadi ya. Nah, ini itu sebenarnya adalah sebuah draft RUU ya teman-teman ya. Draft RUU ASN ya, yang mana ini baru draft ya. Baru draft, sekali lagi belum ada masalah realisasi atau persetujuan. Nah, untuk RUU ASN ini nantinya akan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya, yang masih berlaku tentang ASN ini teman-teman ya. Nah ini ya, UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ya. Jadi ASN itu bagi teman-teman yang belum tahu atau belum mengerti ya, ASN itu ada PNS dan P3K ya. Sekali lagi, ASN itu ada dua, PNS dan P3K. Itu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah, kembali di sini, kembali ke informasi ya. Dan ini seringkali menjadi rujukan pembuat konten-konten YouTube, pembuat informasi, pembuat berita-berita langsung diangkat PNS dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ada yang menyampaikan bahwa ketika ada pendataan non ASN itu tujuannya adalah untuk mengangkat langsung jadi PNS ya. Padahal itu salah besar, atau tepatnya adalah kurang benar atau tidak benar ya. Jadi tetap ya menggunakan tes dan lain sebagainya. Dan di 2023 ini ya, kabarnya sesuai dengan pernyataan dari Pak Menpan RB, Pak Anas, itu beliau telah menyampaikan bahwa di 2023 ini guru menjadi prioritas, tenaga kesehatan pun menjadi prioritas ya untuk rekrutmen P3K 2022. Nah, jadi makanya teman-teman pastikan ketika menyimak informasi ya, melihat videonya ya, itu
cermati baik-baik. Kalau sudah mengandung unsur yang istilahnya sudah jelas tidak benar ya, langsung lewatkan saja ya. Jadi jangan itu, dan nanti itu justru akan semakin memperbesar ya dari berita yang tidak tepat itu ya. Nah, jadi kembali lagi di topik ini bahwa informasi terkait dengan notifikasi atau yang kami sampaikan di awal tadi ya, kita kembali lagi di sini. Jadi di pasal yang menunjukkan kabar gembira pengangkatan ini adalah disisipkan ya 131A, dan ini mengatur berkaitan dengan pengangkatan dari tenaga honor, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, tenaga kerja kontrak yang bekerja secara terus-menerus ini ya, dan juga pengangkatan ini berupa seleksi administrasi teman-teman ya, verifikasi dan validasi, dan pengangkatan ini dilakukan dengan memprioritaskan ya masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan, dari bidang pendidikan ya, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nah, pengangkatan ini sebagian dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja ya, kemudian gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Lalu tenaga honorer ya, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak yang diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non PNS, dan seterusnya ini, kalau tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka harus membuat surat pernyataan untuk ketidaksediaan diangkat sebagai PNS, teman-teman ya. Itu. Nah, jadi ini ya hal yang poin penting, dan ini sekali lagi ini adalah sebuah draft ini teman-teman ya. Nah, ini ya RUU ya. Jadi kalau teman-teman nanti harapannya takutnya ya, bukan harapannya ya, takutnya kalau teman-teman malah justru menganggap wah ini benar-benar benar ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa DPR dan para pejabat pemangku kepentingan terkait ya, terkadang juga kita sulit tebak ya. Ada hal-hal yang sangat penting itu mudah sekali dilupakan atau bahkan dilewatkan, tapi hal yang menurut kita tidak begitu penting kadang malah lebih diprioritaskan ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa meng-share video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan pengangkatan non ASN atau yang belum atau honorer lah diangkat semuanya jadi PNS ya. Jadi itu semuanya belum seutuhnya benar, masih dalam bentuk draft, dan sama-sama kita juga mendoakan ya, mendoakan mudah-mudahan draft ini benar-benar terrealisasi ya. Dan ini juga sebenarnya sudah ada naskah akademiknya atau kajian secara teoritisnya ya. Sudah ada kajiannya ini. Dan ini prosesnya tentu masih panjang, dan bahkan ini sejak 2020 ini ya untuk pengusulan ini. Tapi ya kita tahu, dan nanti yang jelas 2023 itu tetap ada P3K. Ini kami ceritakan atau kami sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Dalam hal ini adalah Menteri Pan-RB menyatakan di 2023 ini tetap ada ya, tetap ada. Jadi jangan khawatir, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.